11 tips agar bukber nggak bikin bocor keuangan rumah. Di bulan puasa, sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Halo Bu, apa kabar dompet hari ini? Baru minggu pertama puasa, tapi undangan buka bersama atau bukber sudah berderet kayak antrean sembako murah di kelurahan. Rasanya kalau dituruti semua, bisa-bisa uang belanja sebulan habis cuma buat makan di luar. Padahal lebaran masih jauh dan butuh biaya buat baju baru anak-anak. Menurut sebuah artikel finansial dari media berita nasional yang saya baca, pengeluaran rumah tangga saat Ramadan itu melonjak sampai 30% hanya karena faktor gaya hidup termasuk acara kumpul-kumpul ini. Penting banget buat kita mengatur strategi supaya niat silaturahmi tidak berubah. Jadi bencana keuangan yang bikin pusing 7 keliling di akhir bulan nanti. Tips pertama yang paling ampuh adalah ibu harus berani memilah mana undangan yang benar-benar prioritas dan mana yang sekadar basa-basi saja. Pilih maksimal 3 atau 4 acara paling penting dalam sebulan. Misalnya, bukber keluarga besar atau teman sekolah yang sudah 10 tahun tidak ketemu. Supaya kuota uang dan tenaga tidak terkuras habis. Jangan merasa tidak enak hati menolak ajakan yang cuman bikin kita jadi patung pajangan karena di sana kita tidak akrab-akrab banget sama orang-orangnya. Kedua, ibu perlu menetapkan anggaran pasti sejak awal sebelum berangkat ke lokasi acara supaya tidak kebablasan memesan menu yang mahal. Kalau sudah tahu budgetnya Rp100.000, ya jangan melirik menu lobster yang harganya bikin jantung mau copot pas lihat tagihan nanti. Contoh realnya, ibu bisa cek menu dan harga di internet dulu supaya punya gambaran berapa total uang yang akan keluar termasuk pajak dan biaya parkirnya. Ketiga, tidak perlu beli baju baru khusus buat setiap kali acara bukber karena itu pemborosan yang luar biasa, tidak masuk akal bagi keuangan rumah. Cukup padu-padankan koleksi lama yang ada di lemari, toh teman-teman kita juga tidak bakal ingat kalau baju itu sudah dipakai di acara tahun lalu. Gaya itu penting, tapi memastikan anak-anak bisa makan enak saat lebaran jauh lebih krusial daripada sekadar tampil mentereng di depan teman lama. Keempat, kalau memang mau tetap hemat tapi ingin kumpul, ibu bisa mengusulkan ide konsep potluck atau bawa makanan masing-masing ke rumah salah satu teman. Dengan cara ini, biaya bisa ditekan karena kita cuma masak satu menu porsi besar untuk dibagi-bagi daripada bayar paket restoran yang harganya seringkali dinaikkan selama bulan puasa. Suasananya juga jauh lebih hangat dan kita bebas ngobrol lama tanpa harus merasa tidak enak hati karena ditunggu pelanggan lain yang mau gantian meja. Kelima, hindari memilih restoran dengan konsep buffet atau makan sepuasnya. Kalau kapasitas perut kita sebenarnya cuma sanggup makan sedikit saja. Seringkali kita merasa rugi kalau tidak makan banyak, padahal akhirnya malah bikin perut begah dan ibadah salat tarawih jadi terganggu karena terlalu kenyang. Lebih baik pesan menu porsi normal yang harganya jelas dan masuk akal sesuai kemampuan kantong kita masing-masing. Yang nomor 6 adalah urusan transportasi juga jangan dianggap sepele. Karena kalau lokasinya jauh biaya bensin dan parkir bisa membengkak drastis. Ibu bisa ajak teman yang rumahnya searah buat pergi bareng satu mobil sehingga biaya parkir dan bensin bisa ditanggung bersama secara gotong royong. Selain lebih hemat, di perjalanan kita sudah bisa mulai sesi curhat duluan sebelum sampai ke lokasi utama yang biasanya berisik dengan suara musik. Ketujuh, kurangi kebiasaan beli takjil berlebihan di pinggir jalan sebelum menuju lokasi bukber karena biasanya di restoran sudah disediakan pembatal puasa gratis. Sering terjadi kita kalap beli gorengan dan kolak di jalan, tapi pas sampai tempat makan malah tidak kemakan karena hidangan utamanya sudah datang duluan. Fokus saja pada tujuan awal,
supaya tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, sekaligus mengamankan uang receh yang kalau dikumpulkan bisa buat beli kue kering. Kedelapan, ibu harus tegas pada diri sendiri untuk tidak ikut-ikutan beli barang yang ditawarkan teman saat acara kumpul-kumpul berlangsung. Biasanya ada saja teman yang bawa katalog atau jualan kerudung yang bikin iman belanja goyah di tengah-tengah obrolan seru. Ingat, tujuan kita datang untuk menyambung silaturahmi, bukan untuk menambah beban cicilan atau tagihan baru yang tidak mendesak sama sekali. Kesembilan, coba cari promo dari aplikasi pembayaran atau kartu bank yang seringkali memberikan diskon besar-besaran selama bulan suci ini. Ibu bisa jadi pahlawan buat teman-teman dengan memberikan rekomendasi tempat yang ada promo beli 2 gratis, 1 atau potongan harga hingga 50%. Memanfaatkan teknologi buat berhemat itu bukan pelit, tapi namanya ibu-ibu cerdas yang paham cara memutar uang dengan bijak. Ke-10, fokuslah pada esensi pertemuan, yaitu kualitas obrolan dan kebersamaan, bukan pada kemewahan tempat atau mahalnya makanan yang dipesan. Kalau tujuannya cuma mau ngobrol, tempat makan yang sederhana, atau bahkan di teras masjid setelah tarawih pun sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kebahagiaan itu datang dari cerita yang dibagikan dan tawa yang pecah, bukan dari seberapa estetik foto makanan yang kita unggah di media sosial. Ke-11, kalau memang sudah tahu jadwal bukber bakal padat, usahakan ibu sudah menabung atau menyisihkan dana khusus jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan pakai uang belanja pokok untuk bayar tagihan restoran, karena itu sama saja dengan mengorbankan nutrisi keluarga di rumah demi gengsi sesaat di luar. Dengan perencanaan yang matang, ibu bisa tetap bersosialisasi tanpa harus merasa bersalah setiap kali melihat saldo rekening di mesin tabungan otomatis. Jadi kesimpulannya, bukber itu boleh-boleh saja asalkan kita tetap memegang kendali penuh atas setiap rupiah yang keluar dari dompet kita sendiri. Jangan sampai setelah bulan puasa berakhir, kita malah harus pusing mencari pinjaman sana-sini hanya karena gaya hidup yang dipaksakan demi terlihat eksis. Kita seringkali terlalu takut dibilang tidak asik, padahal teman yang baik pasti akan mengerti kalau kita lebih memilih prioritas keluarga di atas segalanya. Mari kita mulai lebih reflektif dan tidak mudah terbawa arus tren yang sebenarnya cuma bikin kantong kita jebol tak bersisa. Bukankah bulan Ramadan ini saatnya kita belajar menahan diri dari segala nafsu, termasuk nafsu untuk selalu tampil paling wah dan nafsu belanja yang tidak terkontrol. Semoga dengan tips sederhana ini, ibu bisa menjalani sisa bulan puasa dengan hati yang tenang, keuangan yang aman, dan ibadah yang tetap maksimal. Tetap semangat ya Bu, menjaga keseimbangan antara hubungan sosial dan kesehatan finansial rumah tangga agar hari raya nanti terasa lebih bermakna. Tidak ada salahnya menjadi ibu yang paling perhitungan kalau tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang tercinta di rumah. Sampai ketemu di tips berikutnya dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.